Apakah Anda pernah mendengar larangan bermain terlalu jauh di pantai selatan? Konon, ombaknya tidak hanya membawa air laut, tetapi juga cerita-cerita mistis yang membuat siapa saja merinding. Kisah ini bermula pada suatu pagi yang cerah, ketika sebuah keluarga kecil memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan mereka di salah satu pantai paling terkenal di Jawa. Langit biru membentang tanpa awan, angin sepau-sepau berembus, dan suara ombak mengiringi tawa riang seorang anak kecil bernama Dimas. Dimas, bocah laki-laki berusia 5 tahun, adalah anak yang penuh energi. Ia berlarian di atas pasir sambil membawa skop kecil, menggali lubang yang katanya akan menjadi kolam ikan buatannya. Sang ayah, dengan senyum lebar, ikut membantu menggali, sementara sang ibu, Siti, duduk di bawah payung pantai sambil mengawasi mereka. "Jangan terlalu dekat ke air, ya," teriak Siti dengan nada lembut namun tegas. Namun, tawa Dimas yang begitu bahagia membuat segalanya terasa aman. Namun, alam selalu punya cara untuk menunjukkan kekuatannya. Ombak yang tadinya tenang perlahan berubah menjadi lebih besar. Tak ada tanda-tanda peringatan, tapi Dimas yang terlalu asyik bermain di dekat garis air tiba-tiba terseret arus. Dalam hitungan detik, tubuh mungilnya hilang dari pandangan. Sang ayah yang berdiri hanya beberapa langkah darinya langsung melompat ke air, berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Tapi arus terlalu kuat. Air yang tadinya jernih berubah menjadi gelombang ganas, seperti memiliki kehendak sendiri. Siti berteriak histeris, memanggil nama putranya. Orang-orang di sekitar pantai mulai berkumpul, mencoba membantu mencari anak itu. Namun, usaha mereka sia-sia. Waktu terasa melambat, dan rasa panik semakin menghantui. Dalam kesedihan dan kebingungan itu, salah satu saksi mata mengaku melihat sesuatu yang aneh. Seorang wanita berbusana hijau berdiri di atas gelombang, melambai ke arah Dimas sebelum lenyap bersama ombak. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kepanikan dan keputusasaan, Siti terus berteriak, memanggil nama Dimas. Sang ayah, dengan tubuh gemetar, menatap laut yang luas tanpa tahu harus berbuat apa. Ketika situasi mulai mereda, hanya kesunyian yang tersisa. Tapi jauh di dalam laut, kisah Dimas baru saja dimulai. Dimas membuka matanya perlahan. Bukannya melihat langit biru atau mendengar suara debur ombak yang biasa ia kenal, ia malah menemukan dirinya berada di sebuah tempat yang asing namun menakjubkan. Ia berada di dalam ruangan besar dengan dinding-dinding yang bercahaya kehijauan. Cahaya itu berasal dari batu-batu berkilau yang tertanam di dinding, seperti permata yang hidup. Lantainya dipenuhi mozaik berwarna emas dan biru, menciptakan pola yang menyerupai ombak laut. Di tengah ruangan, berdiri seorang wanita yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia memakai pakaian tradisional berwarna hijau dengan sulaman emas, rambutnya hitam legam, dan wajahnya begitu cantik namun penuh wibawa. "Jangan takut, nak," katanya dengan suara lembut yang membuat hati Dimas terasa tenang. Wanita itu adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang legendaris. Dimas, yang awalnya ketakutan, perlahan mulai merasa nyaman di hadapannya. Sang ratu menjelaskan bahwa ia telah menyelamatkan Dimas dari ombak yang membahayakan nyawanya. "Kau istimewa, dan lautan ini juga rumahmu," ucapnya sambil tersenyum. Ia lalu memanggil para dayangnya, wanita-wanita cantik berpakaian hijau muda, untuk mengantar Dimas ke sebuah ruangan kecil. Ruangan itu seperti taman terapung di bawah laut, penuh dengan bunga dan kolam kecil yang airnya jernih. Dimas diberi makan dan ditemani bermain, membuatnya lupa akan ketakutannya beberapa saat sebelumnya. Sementara itu, di daratan, ibu Dimas, Siti, tidak bisa berhenti menangis. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dari kejadian ini. Meski banyak orang mencoba meyakinkan bahwa Dimas mungkin terseret ombak dan hilang, Siti merasa hatinya tidak mau percaya. Ia yakin Dimas masih hidup. Dalam keputusasaan, ia mendatangi seorang kiai terkenal di desanya. Kiai tersebut dikenal memiliki kemampuan spiritual yang dalam dan sering diminta bantuan dalam hal-hal yang sulit dijelaskan oleh logika. Dengan penuh harapan, Siti menceritakan semua yang terjadi, termasuk penglihatan aneh tentang wanita berpakaian hijau. Kiai itu mendengarkan dengan seksama.
Setelah beberapa saat merenung, ia meminta waktu untuk bermeditasi. Di tengah keheningan, Kik itu mulai berkomunikasi dengan alam gaib. Tak lama kemudian, ia membuka matanya dan menatap Siti dengan tenang. "Anakmu berada di tangan Nyi Roro Kidul," ucapnya mantap. Siti yang tadinya masih penuh keraguan kini merasa yakin bahwa firasatnya benar. Kiai menjelaskan bahwa Dimas diselamatkan oleh Sang Ratu Laut, tetapi untuk membawanya kembali, diperlukan restu dan penghormatan. Kiai kemudian meminta Siti dan suaminya untuk melakukan ritual khusus di tepi pantai. Mereka harus membawa persembahan berupa bunga melati, makanan tradisional seperti tumpeng, dan kain putih yang melambangkan kesucian hati. Dengan hati penuh harap, Siti setuju, meskipun ia tahu perjalanan ini akan membutuhkan keberanian besar. Di sisi lain, di istana bawah laut, Dimas mulai merasakan kehangatan yang luar biasa dari Nyi Roro Kidul dan para dayangnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia rindu suara ibunya memanggil namanya. Ritual di tepi pantai selatan dilakukan saat matahari mulai terbenam. Langit jingga perlahan berubah menjadi ungu kehitaman, menciptakan suasana sakral yang begitu mendalam. Siti dan suaminya, ditemani sang kiai, duduk bersimpuh di atas tikar pandan yang telah dihamparkan di pasir. Di depan mereka, persembahan yang diminta telah tersusun rapi. Bunga melati, tumpeng dengan lauk sederhana, dan kain putih yang dibiarkan melambai-lambai tertiup angin laut. Doa-doa mulai dipanjatkan, merangkai harapan dan keyakinan bahwa Dimas akan kembali ke pelukan mereka. Suasana begitu hening, hanya suara ombak yang bergemuruh seperti ikut mengamini doa mereka. Di tengah ritual itu, sang kiai memejamkan matanya, memasuki kondisi meditasi yang mendalam. Tubuhnya terlihat tenang, tetapi ekspresi wajahnya memperlihatkan intensitas komunikasi dengan alam gaib. Dalam keheningan itu, Siti menahan napas, matanya menatap lekat ke laut yang gelap. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, seperti membawa pesan dari dunia lain. Sang kiai tersenyum kecil dan membuka matanya perlahan. "Sang Ratu telah mendengar doa kalian," katanya. Ia menjelaskan bahwa Nyi Roro Kidul bersedia mengembalikan Dimas, tetapi ada satu syarat. Keluarga ini harus berjanji untuk menjaga laut dan tidak pernah meremehkan kekuatannya. Di saat yang sama, jauh di dasar laut, Nyi Roro Kidul mendekati Dimas yang sedang bermain dengan para dayangnya. Sang Ratu, dengan senyumnya yang anggun, menyentuh kepala Dimas lembut. "Waktumu di sini sudah selesai. Nak, ibumu menunggumu," ucapnya. Meski merasa berat meninggalkan kehangatan istana bawah laut, Dimas mengangguk kecil. Dengan kibasan selendang hijaunya, Nyi Roro Kidul memanggil dua dayangnya untuk menemani Dimas kembali ke daratan. Tubuh kecil Dimas tiba-tiba terasa ringan, seperti dibawa oleh arus yang lembut dan penuh kasih. Di tebing curam yang menghadap laut, sebuah cahaya hijau mulai terlihat samar-samar di kejauhan. Siti dan suaminya memandang dengan penuh harap. Cahaya itu semakin dekat, dan perlahan-lahan, sosok Dimas muncul di atas pasir, ditemani dua wanita berbusana hijau yang wajahnya memancarkan keindahan mistis. Dayang-dayang itu tersenyum lembut sebelum menghilang ke udara, meninggalkan Dimas yang kini berdiri dengan tubuh sehat. Siti berlari memeluk anaknya erat. Air matanya bercucuran, sementara sang ayah mengucap syukur dalam hati. Dimas yang bingung hanya berkata, "Bu, aku bertemu seorang ratu yang sangat baik." Setelah beberapa saat haru, Siti berlutut di depan laut, mengucapkan terima kasih kepada Nyi Roro Kidul. Tiba-tiba, di dekat kakinya, ia menemukan sebuah kerang hijau berkilau yang tak biasa. Sang kiai mendekati dan berkata, "Ini adalah berkah dari sang ratu. Simpan ini sebagai pengingat untuk selalu menghormati laut." Kerang itu menjadi simbol suci bagi keluarga, sekaligus pengingat akan pertemuan mereka dengan kekuatan yang lebih besar dari manusia. Dari kejauhan, suara ombak terdengar lebih tenang, seperti memberikan restu atas kebahagiaan keluarga kecil itu. Peristiwa itu menjadi cerita yang tak terlupakan. Siti dan keluarganya pulang dengan hati yang penuh syukur. Di desa, mereka menceritakan kisah luar biasa itu kepada warga, dan pesan sang kiai untuk menjaga alam pun tersebar luas. Dimas, meski masih kecil, tumbuh dengan cinta mendalam terhadap laut.
Ia sering membawa bunga melati ke tepi pantai sebagai penghormatan kepada Nyi Roro Kidul, sang ratu yang telah menyelamatkan hidupnya. Sejak itu, setiap langkah mereka diiringi doa dan rasa hormat kepada laut, menjaga harmoni dengan alam sebagaimana yang telah mereka janjikan. Setelah kejadian luar biasa itu, hidup keluarga Siti berubah selamanya. Mereka kini melihat laut bukan hanya sebagai tempat hiburan atau keindahan alam, tetapi juga sebagai kekuatan yang harus dihormati. Setiap tahun, mereka mengadakan ritual kecil di tepi pantai untuk menghormati Nyi Roro Kidul. Ritual itu dilakukan dengan penuh syukur, membawa bunga melati dan tumpeng sederhana yang mereka persembahkan di atas hamparan pasir. Bagi Siti, ritual itu adalah cara untuk menunjukkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas keselamatan Dimas. Bagi Dimas, ritual itu menjadi momen istimewa, sebuah pengingat akan pengalaman yang hampir mustahil ia ceritakan dengan kata-kata. Namun, pengalaman ini tidak hanya menyentuh keluarga kecil itu. Berita tentang pertemuan mereka dengan Nyi Roro Kidul menyebar ke desa dan sekitarnya. Banyak orang datang ke Siti untuk mendengar langsung kisahnya. Sebagian besar dari mereka adalah para nelayan dan masyarakat pesisir yang selama ini sudah percaya pada keberadaan sang ratu. Namun, mendengar kisah nyata dari seseorang yang mereka kenal membuat keyakinan itu semakin kuat. Mereka mulai menjaga laut dengan lebih hati-hati, memastikan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan memperhatikan ombak sebelum melaut. Pesan Nyi Roro Kidul kini menjadi pedoman bagi banyak orang. Suatu malam, beberapa bulan setelah kejadian itu, Siti bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tepi pantai, sendirian. Angin laut yang lembut menyentuh wajahnya, dan di kejauhan, ia melihat sosok seorang wanita berbusana hijau, berjalan di atas air. Wanita itu tersenyum, sebuah senyuman yang begitu menenangkan dan penuh wibawa. Siti mengenalinya sebagai Nyi Roro Kidul. Sang ratu mendekatinya dan berkata, "Jagalah laut seperti kau menjaga keluargamu. Ia adalah rumahku, tetapi juga rumah bagi kehidupan kalian." Siti terbangun dengan perasaan damai, dan ia percaya bahwa pesan itu adalah pengingat agar ia tetap menjaga janji yang telah dibuat. Dimas pun memiliki pengalaman yang serupa. Saat ia bermain di pantai suatu sore, ia menemukan kerang hijau yang identik dengan yang diberikan ibunya saat ia dikembalikan. Kerang itu tidak seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Warnanya memantulkan cahaya seperti zamrud di bawah sinar matahari. Ketika ia memegang kerang itu, seolah ada bisikan lembut yang memintanya untuk selalu menghormati laut. Dimas membawa kerang itu ke ibunya, dan mereka meletakkannya di tempat yang sakral di rumah mereka, bersama dengan kerang pertama yang ditemukan Siti. Kerang-kerang itu menjadi simbol keluarga, pengingat akan janji mereka kepada sang ratu. Hingga hari ini, kisah keluarga Siti tetap hidup di hati masyarakat. Tidak hanya sebagai legenda, tetapi sebagai pelajaran berharga tentang hubungan manusia dengan alam. Banyak yang percaya bahwa pengalaman mereka adalah tanda bahwa Nyi Roro Kidul tidak hanya hadir sebagai mitos, tetapi sebagai kekuatan yang mengajarkan harmoni dan penghormatan kepada alam. Laut tetap menjadi misteri, tetapi juga menjadi sahabat bagi mereka yang menghormatinya. Dan di suatu tempat di dasar laut, istana megah sang ratu tetap berdiri, menjadi penjaga bagi mereka yang berani mempercayai dan menghormati kekuatan yang tak terlihat. Jika Anda merasakan laut memanggil, ingatlah untuk selalu memperlakukannya dengan cinta dan rasa hormat. Mungkin, di balik ombak yang besar, sang ratu masih mengawasi, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam yang ia kuasai.